Allah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Istighfar bu, istighfar bu. Aina matakunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sebelum dimulai saya nanya lagi Bapak Iwan, emang kok serumit ini gitu, kok bisa atas keluarga? Nah, ternyata persaingan berat ini nggak main-main, karena hasil tender dia itu nggak main-main nilai rupiahnya. Dia nggak cerita orangnya siapa, gitu, ditutupi sama dia. Cuman dia berpikir ketika dia dapat pendapat itu dan sudah baru kebuka, karena emang ada satu teman tender itu sinis katanya, ngeliatnya agak sinis. Di situ gue jikiran cuma satu, la ilallah, semua gitu aja. Udah serah deh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang gue bisa. Yang gue bisa itu aja. Datang satu, hilang. Datang lagi satu, hilang. Semuanya ngumpul. Jadi satu, buang. Rajanya cuma nak. Yang satu gede, yang satu dari kota ini. Yang satu kecil, yang satu cewek. Yang tadi gue lihat itu rajanya ternyata. Jadi yang ada di situ semuanya, yang pada tadi mati itu udah ada konco-konco dari pasukan mereka. Yang masih menjadi pertanyaan dalam benak saya, siapa sebenarnya tuh bapak-bapak ya atau kakek-kakek yang tiba-tiba mengasih nomor beserta namanya Bang Alay gitu ke Pak Iwan? Siapa sebenarnya itu? Itu masih misteri sampai sekarang. Iya, abang juga nggak tahu ya. Soalnya yang pas di tadi segmen yang terakhir di Mampu 3, beliau itu datang. Oh iya, tapi dia nggak ngasih tahu. Nah, beliau ini yang ngebawa pimpinan dari yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Baik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Guys, hari ini gue mau ngasih tahu nih guys, cerita ini keren banget pokoknya. Jadi ada satu kejadian di Surabaya di mana satu keluarga ini dibantai oleh lawan bisnisnya. Yang penasaran sama kisahnya, langsung aja kita sapa Bang Alay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini ada abang-abangan aing nih. Waduh. Bang, lagi sibuk apa sekarang, Bang? ya kalau buat sibuk sekarang sih kita biasalah cuma serabutan, paling ikut teman-teman kalau ngeband kan, suka ngeband. Karena kita ya lagi hijrah nih. Oh, alhamdulillah. Ngeband megang apa Bang biasanya Bang? Ya di posisi di gitar. Gitar ya? Alhamdulillah gitar. Sebenarnya gue udah tahu karena beliau ini dijuluki sebagai dewa gitarnya Petamburan teman-teman. Luar biasa Bang ya. Bang, ini ada kisah apa nih yang bakal Bang ceritain pada malam ini nih Bang? Ya sebelumnya gue terima kasih banget nih sama tim kreatif di sini, terutama sama lo John ya. Makasih banget gue sama Bang John nih yang udah ngundang. Pengalaman gue sungguh di luar nalar. Kejadian itu sekitar 2013an apa 2014 gue lupa. Yang dimana ini ada satu orang atau satu keluarga, ya ini satu keluarga yang dimana ini gara-gara masalah bisnis, efek itu keluarganya semua dibantai. Summerinding gue ketika ngomong dibantai loh teman-teman. Dibantai ya. Ini penasaran nih Bang, saya sama kisahnya nih Bang ya. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah dari Bang Alay nih. Tapi sebelum kita masuk cerita, gue mau ngajak kalian tentunya nih yang punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau duduk di sini kayak Bang Alay untuk menceritakan kejadian yang pernah terjadi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang, ini cerita lengkapnya gimana Bang? Cerita lengkapnya waktu pertama kali kejadian di luar nalar ini, gua waktu itu di rumah ya, lagi nggak ngapa-ngapain sih lah, lagi santai. Tiba-tiba gue ditelepon sama seseorang nih, separuh bayah lah.
Gue juga nggak tahu, gue nggak kenal dia nggak kenal gue juga gitu, nggak kenal nih John kita. Tiba-tiba dia telepon gue, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini siapa ya Pak? Gitu, namanya gue nggak kenal kan, nggak ada namanya kan. Kalau di WA gue kan biasanya semua ada nama dong gitu, ini nggak ada. Gue bilang, siapa ya Pak? Ini gue samarin lah nama beliau itu Mas Iwan lah ya. Gue bilang, saya Mas Iwan ya. Apa betul ini yang namanya Nur Halim gitu ya? Mau merinding tuh John. Iya Pak, ada apa Pak ya? Di luar nalar gue kok bisa dikenal gue kenal dia gitu. Bapak kenal dari saya atau tahu nomor saya dari mana Pak gitu. Kalau boleh dikata, bisa gak kita ketemu sekarang nih Mas, katanya. Orang Jawa, dia orang Surabaya. Akhirnya ketemulah kita, dia berangkat dari Surabaya sampai ketemu kita di Gambir waktu itu. Di Gambir dia turun, ditelepon, kita standby di bawah tuh, di bawah jembatan itu kan, rel kereta Gambir. Ketemulah kita situ, cari kedai kopi, kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya dia ngobrol awal tuh, apa iya yang situ namanya sampai namanya Nur Halim? Iya Pak, saya bilang, ini ada apa ya Pak? Saya bilang, saya juga bingung gitu. Sebenarnya saya juga udah kebingungan dah masalahnya. Emang masalahnya apa Pak? Awal kejadiannya dia cerita waktu di pasar dia belanja gitu kan, ketemu seorang kakek-kakek gitu. Semua kakek-kakek, dia kayak orang kelinglungan belanja gitu buat kebutuhan di rumahnya. Dikasihlah nomor gua itu John sama si kakek itu. Dia bilang, si kakek itu ngomong, nih hubungin aja nomor ini namanya. Gua langsung kaget tuh dicerita begitu. Dia telepon lah, akhirnya saya telepon sampean kata dia gitu. Pas dia telepon ya benar, tiba-tiba kok aktif, diangkat. Saya juga kaget Mas, katanya si bapak ini nih, Pak Iwan nih, Mas Iwan ini. Ya saya situ kaget Pak, apalagi saya bilang, saya lebih kaget lagi, orang kita nggak kenal ya. Emang kalau boleh tahu kenapa Pak itu? Cerita nih hari ini di awal. Gini Pak, saya ini orang berbisnis. Bisnis yang saya jalanin ini banyak. Terutama dia punya showroom sampai 10 John. Punya showroom mobil itu 10. Bahkan istrinya punya butik itu pun 8. Satu ketika kita jalan mulus, bisnis apa semua keluarga biasalah. Aman, sejahtera, kebutuhan anak semuanya bagus lah semuanya. Nah tiba-tiba saya dapat lagi nih namanya tender. Pas menang tender, nggak tahu kenapa, selang 2 bulan kalau nggak salah dia cerita itu, tiba-tiba keluarga pada sakit aneh kata dia. Nah saya kan panik, saya bilang yang sakit pertama biasa siapa, saya bilang gitu. Bapak siapa yang sakit? Itu keluarga saya, keluarga dari saya, baru keluarga istri saya. Nah kebetulan kami ini nggak jauh rumah katanya. Rumah dia itu pas di pusat tengah, kayak dikelilingin sama saudaranya John tuh. Semua tuh kayak keluarga besar lah. Oke. Nah sekeliling ini pada sakit. Jenguk pertama dibawa ke rumah sakit, semuanya semua sampai ngembet. Sakit-sakit semua, dibawa ke rumah sakit, nggak ada perubahan. Sampai dia berobat kepada orang pintar lah bahasanya. Begitu udah selesai semua, dia habis semua. Boleh dikatakan maaf, dia udah habis 5 miliar untuk berobat. Totalnya 5 miliar. Saking dia pengen kesembuhan keluarganya, karena anaknya juga waktu itu sakit. Saya bilang, penyebabnya apa Pak? Bisa sakit, saya bilang. Kok bisa sampai segitu? Nah itu dia, saya juga awam, saya nggak tahu Mas. Kok bisa sakit? Cuman ada beberapa orang menyarankan, coba pikir dia punya salah apa sama orang, takutnya punya salah. Nah, saya berpikir situ, merenung. Karena kan ada orang bilang mengatakan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita ada di dalam masalah. Orang itu keluar dulu nih. Pak Iwan ini keluar dari masalah, dia tenangin diri sambil ngerokok, ngopi, dan dia cerita di suatu tempat yang mengasingkan dia lah. Berpikir lagi, nggak punya salah. Karena dia orangnya mengayomi. Sama keluarga tuh nggak ada namanya tuh pelit, sama tetangga. Baik benar-benar. Orang kaya yang sangat baik.
orangnya benar dermawan, baik, sopan sama sekali. Nah satu ketika akhirnya dia dapat sesuatu petunjuk dari saudaranya. Ini takutnya sampean ada yang nggak senang sama sampean masalah bisnis sampean gitu. Dicarilah itu orang pintar lagi. Dicari beberapa orang pintar, nggak ada yang namanya solusi. Cuman yang ada habis semua duit. Bingung nih. Nah akhirnya saya, namanya istri sakit juga, anak sakit, saya ke pasar lah, dikasih tahu sama bapak itu nomor, ketemu lah mas sampean mas, kata gitu. Saya si Pak Iwan. Ya udah, pas sampai situ saya ke rumahnya, cerita panjang lebar. Awal pertama sakit itu ya bibinya itu, bibinya ada dua dari si Pak Iwan ini. Pertama dia tuh bibi yang pertama yang sakit tuh meninggal. Itu meninggalnya bener-bener aneh, orang nggak ngapa-ngapain, lagi ngobrol, habis ngambil makan, keluar jatuh, bleng, kaku, nggak bisa ngomong, matanya melotot doang, nggak bisa bicara deh, nggak bisa bicara. Ditanya semua saudaranya pada nangis, semua dibawa ke rumah sakit, habisan semua, udah habis-habisan semua. Yang berapa duit itu kita nggak tahu dah ceritanya. Akhirnya nggak ada perubahan, ada lagi, begitu lagi sakit lagi, ngembet. Akhirnya saya punya inisiatif di situ. Saya arahkan yang baik-baik. Coba Pak, kali kita selama ini dapat ujian, namanya kita lagi dikasih nikmat sama Allah, takutnya kita lupa diri. Karena kan kita tahulah Al-Quran itu sangat membimbing buat hidup kita, saya bilang. Kadang kalau kata guru saya, itu ada di Al-Quran, saya nggak tahu suratnya apa. Manusia kadang itu suka lupa diri kalau udah merasa mapan. Dari situ di istighfar. Nah, nggak tahu kenapa saya inisiatif, Pak, saya izin minta kamar belakang. Ini saya nih, pas sudah saya ambil wudhu, saya numpang sholat di lantai 2 waktu tujuan gue. Oh berarti ini posisinya udah di Surabaya nih abang? Di Surabaya, karena kita ngobrol nggak lama di situ. Dia selama itu kita emang janjian, sebelumnya emang janjian, habis dia ketemu sama saya di Jakarta, akhirnya ketemu, kita janjian. Pas saat itu kalau nggak salah saya ingat itu hari Jumat malam Sabtu, saya berangkat Jumat pagi. Saya sempat sholat di stasiun, di kota itu. Alhamdulillah karena pagi banget saya berangkat itu. Alhamdulillah sana masih dapat sholat Jumat dah di alun-alun itu kan. Hari ngobrol, saya udah minta tempat, saya sholat, baru saya takbir gitu. Allah. Itu di samping sebelah kanan saya, nggak tahu lukisan apa besar, jatuh. Saya kayak orang tremor tuh, gemeteran, saya ketakutan, dahsyat. Ini ada apa ini keluarga? Itu kan. Akhirnya jatuh, saya sholat lagi, tenangin lagi, baru saya dapat di situ nikmat. Kebuka semua, saya nggak tahu kenapa, ya semua ada karunia Allah. Allah kalau udah berkehendak, ya semua dikasih. Siapapun juga kalau udah Allah mengatakan kun fayakun, udah kasih. Saya yakin di situ. Betapa kecilnya saya nggak bisa apa-apa, saya bilang kok bisa saya gitu yang diminta sama beliau gitu. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ada satu cerita yang saya lupa. Ketika saya ke rumahnya dia, itu di depan rumahnya dia tuh berdiri tinggi gede berbulu. Awal pertama kali abang datang? Iya, yang pas kita janjian hari Jumat, saya habis sholat Jumat, saya telepon di alun-alun itu, Masjid Surabaya, alun-alun. Saya telepon, beliau nyamperin, diajak ke rumah, sampai saya buka pintu, saya mundur lagi gitu. Takut saya. Gimana nggak takut? Kita kan nggak pernah tahu bentuknya kayak gimana, makhluk astral lah mungkin gitu ya. Kita lihat itu gede, ngegerung serem gitu. Matanya melotot itu. Saya pikir apa saya halusinasi gitu, mata saya begini-gini, saya buka kacamata segini. Kok aneh gitu ya, kelihatan, di begini kelihatan, ya sampai kacamata kelihatan. Saya nunduk, diam, saya istighfar, sampai si Pak Iwan nanya, ada apa mas? Oh nggak ada apa-apa Pak. Saya tutupin gitu kan, karena kan beliau ini kan bahasanya sekeluarga dengan rasa takut, saya nggak mau nambahkan rasa takut mereka gitu, takutnya mereka
bener-bener kelimpungan lah di situ. Kita ngeliat udah kacau balau keluarga itu. Bener-bener rumah itu kayak ditutup auranya, jadi kayak nggak ada yang peduli keluarga, bahkan saudara yang jauh juga kayaknya nggak ada. Soalnya dia cerita nggak ada yang jenguk, cuman itu aja rumah di situ aja. Nah singkat cerita, saya tadi ngambil wudhu, saya sholat, saya tenang, barulah saya minta ngomong sama Pak Iwan. Pak, saya izin ya. Izin apa? Saya izin Pak di sini 3 hari. Itu. Saya jujur Pak, saya nggak bisa apa-apa. Kita semuanya ini minta maaf yang kuasa, saya bilang. Saya nggak bisa apa-apa. Pertemuan kita ini atas kehendak yang kuasa, saya bilang. Di luar nalar kita, kalau udah kuasa nggak ada yang bisa kita nahan, saya bilang. Diizinin sama beliau. Saya di rumahnya bapak itu, datanglah semua keluarganya, Pak D-nya, Pak Le-nya, Bule-nya semua kumpul. Karena anaknya juga sakit kan. Nah, Bu, Pak, semua yang di sini mohon minta bantuannya. Bantuan apa ya Pak? Yang bisa ngaji, ayo ngaji. Yang bisa zikir sampai selawat, ayo. Kita semua kembali kepada yang kuasa. Nah, sebelum dimulai, saya nanya lagi sama Pak Iwan. Pak Iwan, kok serumit ini gitu? Kok bisa atas keluarga? Nah, ternyata persaingan berat ini nggak main-main. Karena hasil tender dia tuh nggak main-main nilai rupiahnya. Dia nggak cerita orangnya siapa, gitu, ditutupi sama dia. Cuman dia berpikir ketika dia dapat pendapat itu dari saudara baru kebuka. Karena emang ada satu teman tender itu sinis katanya, ngeliatnya agak sinis. Gitu. Tapi saya nggak ke situ ya. Masa iya sih teman gitu baik gitu kan? Saya bilang, ini kenapa bisa satu-satu dicicil gini? Jadi nih Pak, saya curhat sama bibi saya masalah tender. Cuman waktu itu rumah saya dulu dibikin nggak tenang, kayak diteror. Saya rasa takut tinggi, nggak bisa tidur, bini saya, anak saya. Nah saya curhat sama bibi, tiba-tiba dapat 2 hari bibi mati. Kan sadis, nggak main-main tuh. Cuma curhat doang. Akhirnya saya nalar, oh mungkin kita nggak boleh ikut campur urusan kayak begitu. Saya juga orang awam nggak ngerti ya. Mungkin yang tadi kalah tender, nih temennya Pak Iwan, siapa ya nggak tahu orangnya. Kesel kali, emosi, nggak terima, hawa nafsu tinggi, pikiran sempit, tapi ya mungkin gitu. Larinya ke orang pintar juga untuk ngebantai itu. Gitu. Cuma persaingan masalah bisnis. Akhirnya bibi mati 2 hari, datang lagi nih, mertuanya curhat juga. Ibu dari istrinya, mertuanya Pak Iwan berarti kan, ngobrol. Ono apa sih Le gitu, kalau kata kita bahasa Jawanya tuh ya. Saya bilang kalau bahasa kita nih ada apa? Ceritalah Pak Iwan bla 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 bla. Nggak lama dapat sehari. Jadi cerita malam, pas pagi jam 7 meninggal. Gimana nggak sadis John? Nah gue yang ada di situ aja, sisi manusia gue takut. Nah gue nggak punya saudara. Gue dari Jakarta, gue sendirian. Gimana gue nggak parno? Ya gue nelan ludah dong, bisanya nelan ludah. Gue tarik nafas, nelan ludah, gue istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Gue minta sama Allah. Ya Allah, sungguhnya kematian emang nyata, hak gitu. Gue nafsin zaikatul maut. Tapi gue pikir, masa iya makhluk sih? Kan yang punya makhluk yang Maha Kuasa. Ya gue minta memang kuasa. Maka di situ gue arahkan mereka, ayo yang sholat bantu saya sholat, yang bisa ngaji ayo ngaji, istighfar istighfar. Gitu. Saya insya Allah saya bantu di sini. Apa yang saya bisa. Ingat Bu, saya nggak bisa apa-apa. Kita semua ini sedang berjuang. Dan yang kedua, ingat setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap yang sakit pada dasarnya itu dicabut daripada dosa-dosa. Itu edukasi yang gue kasih mereka. Jadi mereka tuh nggak pikirannya notabene kerasa takut sampai pikiran kemana tahu. Akhirnya kan dia berobat lagi ke orang pintar. Berapa lagi orang pintar gitu. Ya kan? Kita kan nggak tahu orang pintar sistem kerja kan masing-masing. Kita nggak ada yang tahu kan. Akhirnya ya begitu. Nggak kelar. Sampai ya gue dipertemukan memang kuasa sama Pak Iwan itu. Nah singkat cerita gue jalan. 1 hari pertama gue begadang Jun. Gue bilang
Kalau yang mau istirahat, istirahat. Tapi jangan tidur semua, saya bilang. Jangan tidur semua. Ini gue singkat, cerita singkat dulu ya. Yang tadi mati si bibi ini sama mertuanya. Nah datang pamannya, nemenin. Ngobrol sama si Pak Iwan. Gue kasih kode gitu. Pak Iwan juga terlena kan. Gue udah kasih udah, Pak inget, jangan cerita lagi gitu maksud gue. Soalnya udah banyak korban, John. Gitu. Nah gue nggak tahu kenapa gue ngerasa gue nih diperhatiin, keluarga itu diperhatiin, ada yang merhatiin gue gitu. Diperhatiin gimana sih John, kayak kita kadang ngintip, merhatiin gerak gerik kita, mau ngapain kita. Gue nggak, perasaan gue seperti itu. Jadi gue cuma beberapa orang di situ, tapi kayak banyak gitu di sisi dari luar rumah, di pojok-pojokan, terutama itu di sudut-sudut John. Ini kayak di sudut-sudut kayak gini, cor-coran itu kayak ada yang ngintip. Serius banget ada yang ngintip. Bahkan di dapur itu kayak jelas banget sekelebat set gitu. Ngintip lagi, gue diem aja. Gue skip semua itu. Gue diam sediem-diemnya. Gue nggak mau nambah horor yang ada di situ, nggak mau bikin ketakutan ada yang di situ. Karena mereka pada parno semua. Jadi gue senggol. Awalnya gue senggol tuh Pak Iwan, gue kasih kode. Pak, jangan cerita-cerita. Ingat, banyak korban. Akhirnya Pak Iwan itu baru ingat, astagfirullahaladzim mas, saya lupa katanya. Aduh Pak. Nah udah gue jalanin, gue situ gue ngaji John. Gue sebisa gue dah, ya kan. Ya gue juga diajarin sama guru gue tawasul, ya gue bertawasul sama yang udah nggak ada keluarga dia, orang tua mereka, kakek mereka, gue doain semua. Sampai orang-orang kampung situ udah nggak kenal, udah lama, ya gue diajarin sama guru gue dimana kita tempat, kita kirimin Fatihah orang-orang yang terdahulu nggak ada di situ. Bahasanya kita ada adab lah, karena kan di atas ilmu itu adab ya, sopanan kita, akhlak kita, gue doain. Nah sedikit tenang tuh gue, dan gue liat agak sedikit cair di keadaan di rumah Pak Iwan itu. Nah gue bilang jangan tidur semua, mesti yang temenin 1 atau 2 orang, tidur semua. Masuklah nih anaknya, ngorontang, ngamuk John. Jadi kecolongan gitu, kecolongan. Gue bilang jangan yang tidur, kecolongan. Gue ngeliat emang berat, kok dia kayak ada yang berat lagi ya. Hati gue gelisah gitu. Pas gue keluar dari kamar, tempat yang tadi gue mihrab itu di atas, gue numpang sholat, gue turun ke bawah, kan tangganya lumayan John. Orang bilang tuh kayak film-film India yang keren kali ya gitu, ngelingkar gitu kayak ular tangga deh. Buat di situ, bener bangun anaknya John. Ngamuk, cewek ngamuk, wah mungkin plak pinggang. Nah sebelum tuh anaknya juga siangnya juga gue digituin sama bibinya itu. Kan bibi ada yang mati, ada yang sebelumnya ada yang belum mati, begitu juga tuh. Ngapain tuh dia di situ? Ngapain dia kemari? Malah gue bingung. Siapa yang ditunjuk, gue bilang. Tuh jadian sebelum anaknya. Itu bibinya teriak di depan rumah. Karena rumah Pak Iwan itu dari sebelum ruang tamu tengah kan ada ruang tamu lagi tuh. Kayak bukan keluarga biasanya tengah ini ruang tamu kecil lah. Itu berhadapan nggak jauh sama bibinya. Kelihatan sama kita. Heboh kan pada datang ke sana. Kenapa bi gitu kalau bahasa kita kan. Nopo gitu. Iku sopo gitu. Saya bilang, apaan tuh Pak ini? Situ siapa katanya? Situ siapa? Siapa Pak? Udah tuh dipinggirin tuh. Kan gue minggir juga. Tunjuk gue John. Sampean gitu. Ngotot gitu. Kenapa? Le, saya bilang. Siapa sampean? Ngapain ikut campur? Urusanku gitu. Wah, saya nggak ikut campur. Saya kemari silaturahmi. Bohong. Saya tahu sampean bukan keluarga dari keluarga ini. Tahu, jangan gue juga bingung. Aneh gue makin garuk-garuk kepala, gue bilang nih. Udah nggak masuk nalar. Itu makin kacau itu. Karena gue tenangin, gue ngobrol sama si suaminya itu, yang satu lagi yang si bibi yang surupan itu kan. Le, tolongin deh, Le, saya bilang. Biar agak gimana gitu. Akhirnya kita bikin air doa lah. Sebisa gue, John. Gue minta sepasah-pasahnya gue mau Allah. Kalau gue mau ngomongin jujur ya, kita banyak dosanya daripada kebaikan ya kan. Ya Allah, saya orang yang lemah, yang doib, yang banyak salah, banyak dosa lah. Saya bilang,
Saya mohon dikabulkan kami semua ya Allah dalam keadaan sulit. Udah gue baca di situ, Pak, inna malau syusron, inna malau syusron ya Allah. Karena hamba yakin setiap usulan ada kemudahan. Mudahin Allah, Rabbi yasir wa tu'asir, Rabbi tamimil khair ya karim. Akrimna ya Allah, akrimna betul. Gue minta begitu aja deh. Udah Al-Fatihah, gue minumin, ya gue usapin apa yang gue bisa aja kan. Karena ada temen juga mengatakan sebaik-baik obat adalah air putih. Ya udah gue bikin doa, air itu gue doain, gue usapin semua. Ya udah, nggak ngamuk tuh, lemes dah tuh tidur, lemes begini tidur, udah. Malamnya itu anaknya yang perempuan, begitu juga, gue tunjuk-tunjuk juga, ngapain sampean di sini, ngapain mau kemari, ngapain ada urusan apa, jangan ikut campur gitu. Aduh, serem juga gue bilang, mau tenangin lagi Jan. Bila boleh dikata secara pribadi kayak gue kayak perang gitu. Gue udah ngomong gini, ada sisi manusia gue yang ketika itu gue kayak down gitu, karena rasa takut juga kan. Kita kan sisi manusia, kita ada nggak mungkinin dong. Fitrah lah ya. Oh, fitrah manusia. Gue bilang, wah kalau emang gue mati lah di sini. Tapi gue ingat lagi, oh yang punya kematian yang Maha Kuasa, gue bilang. Kalau emang Allah belum takdirin mati, masih mati. Udah gue pasal sepasa-pasa gue baca di situ Al-Fatihah, gue baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Yasin, sebisa gue baca Al-Quran dari Al-Baqarah, sebisa gue, jikiran sebisa gue, istighfar doa, astagfirullah, gue istighfar, gue doain yang sakit semua di situ. Bener-bener Jan, gue ditendet katanya, lagi gue gitu, lagi jikir gue, ditendet Jan, gue begitu, nggak bisa bangun gue begini nih, ini tasbih udah nggak gerak begini, gue ditendet nggak bisa bangun, sakit gue. Makin gue bergerak ya orang Arab-Arab, orang bilang tuh Arab-Arab ya, makin bergerak, tebak ini tendet gue. Ini dada nggak bisa napas gue. Gue bisa dikatakan gue tuh melek karena gue dalam keadaan nunduk, gue melek semungkin dia melotot, nggak bisa gue, saking sakitnya tuh. Ya mudah-mudahan lu nggak ngalamin aja, sadis banget soal ini. Bener, Jangan sampai, Bang. Wah jangan sampai. Ya makanya kita di sinilah makanya hikmah dari hijrah gue. Makanya gue minta juga kepada semua yang nonton di sini, kita bukan sifat nantang sama makhluk Allah. Pada dasarnya mereka juga makhluk Allah gitu. Agar kita bisa berbagi kepada mereka, memahami kepada mereka. Karena pada dasarnya ya jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, John. Kalau kitanya sopan, kita baik, kita paham apa yang mereka inginkan, kita bisa negosiasi dengan baik, semuanya akan Allah kasih kemudahan. Cuman prosesnya agak lama. Kan kesabaran kita yang dilihat. Singkat cerita, gue ditendang begitu, gak ada orang, gue teriak di hati gue, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Mau bangun tuh. Aduh ngap, gue turun lagi, gue ambil air, gue lupa tuh. Karena gue bikin bekas minum gue tuh, gue taruh di botol, gue naik tuh ke atas. Gue siapin ya, gue matiin soalnya, gue matiin gelap. Bunyi lagi, kayak bola ngegelundung. Gue gak tahu dah. Pala, John. Wah, gue bilang, gue bukan ketawa kenapa ya, enggak, bukan ketawa. Ya gue begini gitu, takut sih, karena gue ngilangin rasa takut. Ini cerita gue bukan, jadi kayak gue masuk lagi ke kisah gue ini, gitu. Ya makanya gue ketawa aja dah gitu, biar gak terlalu gimana lah. Itu bener gue, ini apa sih? Kayak suara troli didorong gitu, padahal di atas rumahnya dicor, gitu, ubin, tapi kayak suara kayak di papan doang gitu. Gue diam ya di situ. Ekor mata nggak bisa dibohongin dong. Dari sono. Tangga kan di sono, dari kanan gue, pas keluar gue ke kanan gitu. Tuh tangga ke bawah. Nah di sini nih, semua ini kamar nih, ini balkon. Gue lihat ekor mata. Itu pala. Gue merinding sialan. Asli sumpah gue merinding. Astagfirullahaladzim. Karena gue lihat tuh pala ngegelinding. Bucut tuh jangan tadi begini, dia bahasa si baru songong kali gue ya gue istighfar ya, gue langsung cut begini aja gue, orang dekat gue dah, makin jadi gue udah kepasaran gue dah, gue ilangin dah semuanya tuh, gue udah bersandar sama Allah aja dah, gitu, gue udah bukan masa gue mati dicekekin, enggak, gue nggak begitu, masa gue udah berserah sedia sama Allah deh, karena gue ingat, Subhana malayanamu walayasu, Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Allah nggak tidur, Allah nggak pernah lupa. Allah lagi ngelihat hambanya lagi berikhtiar. Intinya dia benar-benar ke aku kak. Kalau kita iya karena berdua ya karena setai ini benar, akan kita dapat.
Udah gue diam situ. Udah gue enak lagi badan. Entah kenapa selesai menjelang subuh, gue gak berasa tuh waktu. Tarhim as-salatu khairum minan naum. Gue gawat angin Jon masuk. Kayaknya adem tuh rumah. Gue pikir udah selesai dong. Alhamdulillah ya Allah. Gue gak tidur kan tuh. Sampai gue menjelang azan subuh, gue bangunin tuh rumah. Yang orang pada tidur situ. Dan gue sendirian ya Jon, gue pada tidur lelah. Gue kesian juga kan mereka. Mungkin sebelum gue datang situ mereka udah lelah gimana lah. Pak bangun Pak, le bangun le. Itu bangunin semua tuh semua. Pak De bangun Pak De, pada sholat. Kita sholat berjamaah. Anaknya kita taruh di ruang tengah itu ngeliat. Alhamdulillah tuh anaknya bangun Jon. Kayak sembuh gitu. Oh, gue seneng dong. Wih bangun deh. Manggil tuh Pak. Oh seneng. Udah tuh ambil wudhu, anaknya sholat, mau gue sholat. Udah tuh. Akhirnya gue tidur dong, karena gue begadang kan. Gue tidur, kalau nggak salah gue setengah 8 jam 8 gue lupa dah. Gue nggak balas dulu, biasa kebutuhan tambahan ibadah aja lah. Gue sarapan, situ gue tidur. Pak, Le, mohon maaf, saya mau istirahat, saya bilang. Izinin saya istirahat. Nanti saya malam gadang lagi soalnya. Saya bilang, woi nggak apa-apa mas, nggak apa. Eneng kamar, ada kamar kosong, tidurin aja, tidur di atas, gue tidur. Mau tidur mimpi Jon, diancam gua. Sekali lagi masih di sini, abis lu punya keluarga, bahasa Betawi. Gua tahu lu dari mana, gua tahu lu siapa, gua tahu semua keluarga lu. Serem gak lu? Gila gak? Akhirnya dalam mimpi itu, gua tenang, ngadepin. Gambarnya orang, bentuknya orang ngomong sama gua, negosiasi. Sampai deh, udah pulang aja deh mendingan, jangan ikut campur, bahasa kita di Betawi. Nanti gua kabarin lu deh. Lu butuh duit berapa? Gua kasih duit. Jangan ikut campur. Lu mau butuh duit berapa? Nanti gua ngomongin sama gua punya bos katanya. Orang Jon, gua nggak mau cerita nih kota Jon. Ini sebenarnya keluarga ini dibantai 3 kota Jon. Hah? 3 kota. 3 kota gua nggak mau sebutin kota ini. Ini 3 kota ini kota yang paling terkenal santet ya Jon. Serem Jon. Gue gak berani cerita ini. Kenapa? Karena adab kita. Karena di akhir cerita itu mereka datang dalam mimpi gue. Ya bukan gue merasa menang, enggak. Mereka akhirnya nerima kan itikat baik gue kan. Dia bilang cuma jangan cerita kami dari mana. Gue tutup apa sekarang. Sampai lu ngundang gue tutup. Cuma lu minta gue datang, gue sekarang ke bawah lagi gitu. Seneng tuh gue sholat subuh, apa gue tidur, setengah 8 gue tidur. Bangunin gue sholat zuhur apa ya. Ya biasa dari situ gue ngapain ya gue bilang. Kata gue baca buku main handphone. Nah kebetulan ada pengajian. Situ ada pengajian, gue ikut ada pengajian. Ya kalau biasanya kan kalau di mana tempat kalau siang kan banyak kan ibu-ibu. Tapi yang ngajar tuh laki-laki. Ada juga tuh asistennya gue ikut dah gitu kan. Dekat mihrab imam lah kan situ duduk. Punten Kiai, saya bilang gitu kan. Ya boleh ikut ngaji. Oh boleh, gue duduk tuh Jon, duduk aja gue dengerin aja. Tapi pikiran gue udah kemana-mana nih. Buat pengen nenangin gue gitu. Jadi pikiran gue udah kemana-mana nih. Kemana pikiran gue udah kacau, udah gue situ sih. Nah Kiai ini kayak tahu gitu. Yang sabar ya mas. Pasarin semuanya yang kuasa. Gue kaget tuh dikasih gitu. Oh gue nengok kan dia. Gue tahu dapat gue gitu. Deh. Sampai insya Allah kalau yakin ke Gusti kayak Maha Kuasa, bahasa kita nih, sampai nggak sendirian mas, gitu. Sampai nggak sendirian mas, karena kita bedanya dikasih penghalang hijab kita nggak ngeliat. Makin yakin gue, makin situ makin pede gue aja. Dikasih semangat lah sama tuh Kiai gue nggak kenal namanya. Karena sakingnya gue ngurusin di situ, gue duduk selesai, kasih Kiai, udah gue pulang menjelang asar. Karena kan pengajian ibu-ibu enak juga, ntar nama gue jadi berubah jadi Yance. Biasa gue pakai lipstick, gila aja. Bencong ngerel gue. Kalau bencong perel udah angin udah langsung habis bedak. Sorry nih gue orang yang cuma bercanda. Ya biar kita relax dikit dah. Akhirnya gue udah selesai, gue
mandi sore, gue sholat asar, gue arahin mereka semua sholat maghrib berjamaah. Akhirnya gue bilang, Pak, kalau bisa nanti usahakan mesti ada sholat berjamaah keluarga, minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Sesibuk-sibuk kita dunia, tapi jangan lupa kita hubungan di kita akhirat, biar menjadi keseimbangan dalam hidup. Saya bilang, oh siap Mas. Akhirnya ya Allah jalan kagak kata sih dijalani waktu itu. Akhirnya gue arahkan sholat maghrib sampai isya kita baca Al-Quran atau semuanya. Alhamdulillah pada bisa lah. Walaupun ada yang gimana, kita sama-sama belajar lah. Gue nggak nyalain mereka, gue salah nih, nggak, gue nggak begitu. Kita menghormati, walaupun mereka yang terbata-bata, ada secara makhrajul huruf, tajwidnya kurang ya, gue menghargai mereka aja. Karena yang gue lihat bukan itu, karena itu bukan momen gue, bukan ngajar atau berbagi, tapi gue di situ beda misi gue. Udah senang di situ, udah menjelang maghrib, jam 9 malam, gue udah nggak enak lagi tuh John. Ternyata baru gue sadar di malam kedua, permainan mereka secara santai jam 10 udah berjalan. Jam 10 malam udah berjalan. Udah mulai teriak lagi anaknya. Teriak tuh, wah teriak panas. Wah banget, ngaco dah ngomongin bahasa Jawa, gue gak ngerti. Gue diam lagi, si Bibi itu begitu lagi. Nggak lama, habis gue tenangin, lagi anak-anaknya. Jam 1 Bibi itu meninggal. Yang serupa itu yang terakhir dia meninggal karena dia vokal. Ternyata dia vokal. Abis si lainnya ini kan gue ingetin, untung lainnya nggak kena karena gue ingetin si Pak Iwan, Mas, Pak Iwan ingat, kalau gue nggak tepuk tuh Pak Iwan mungkin korban lagi sih lainnya dia. Nah ini lainnya dia yang perempuan. Jam 1 meninggal John. Gimana nggak sadis gue di situ, kabar duka lagi begitu. Mau nggak mau dong, semuanya kerabat tetangga apa udah ngurusin, kita ngaji yasinan, tahlil, kita doain yang almarhumah itu kan, sampai gue ikut ngubur. Tetap gue semalam itu tetap gue jalanin, cuman Allah udah maha kuasa. Di malam itu benar-benar gue nggak ada rasa malam pertama gitu. Allah ngasih keringanan sama hambanya dari kesulitan. Jadi gue ngurusin situ, gue begadang baca yasin sampai pagi. Gue ngurusin jenazahnya, malam pertamanya tahlilan, ya kan di situ kita ikut, malam gue begitu lagi, dan di malam terakhir itu final gue. Wah ini nih yang saya tunggu-tunggu nih, malam terakhirnya nih. Malam terakhir itu final. Oke, singkat cerita di malam ketiga ini kebuka semuanya akhirnya. Kelihatan apa yang selama ini penasaran gue, ya cuma sekelebat. Semuanya nongol. Ceritanya gue waktu itu malam itu gue abis-abisan lah bahasanya. Gue sholat, gue jikiran karena gue udah liat semua udah pada capek lelah, gue suruh tidur karena udah ada kematian juga lainnya itu kan. Udah Pak, yang lainnya mau tidur silahkan, nggak apa-apa. Tinggal saya aja sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, nggak ditemenin. Nggak apa-apa Pak, buat nopo-nopo kalau masih jauh. Dan di malam ketiga gue nggak di tempatnya biasa gue sholat, gue langsung di kamar, minta kamar anaknya yang sakit. Karena entah kenapa gue punya feeling atau ilham atau petunjuk, gue nggak ngerti, gue kayak ditarik badan gue suruh di situ, di kamar anaknya itu yang sakit itu. Gue sholat, anaknya kan di kamar emaknya, ditaruh, gue sholat di situ. Baru gue masuk kamar itu udah ada yang duduk John. Duduk posisi megang kayak sesuatu, gue nggak ngerti apaan. Terus sama cewek begini, rambut panjang, gue nggak tahu badan kayak sisik tapi kayak ular apa, gue nggak ngerti gitu. Cewek begini, mukanya hancur. Nakutin gue semua. Udah gue tenang, ngambil napas lagi, gue sedikit batuk ngilangin grogi gue. Oh gue udah sejadah. Wow, Akbar. Begitu lagi. Di atas bunyi kayak model kayak ada, gue nggak ngerti, kayak bunyi rame dah. Apa-apalah. Buak, rame gitu, kayak perang gitu. Kayak perang gimana sih? Kayak tawuran mungkin kalau di tamburan sini. Gue diam aja, sholat aja. Gue diam. Udah selesai gue sholat, gue biasa tawasulan. Gue kirimin doa semuanya, yang nggak ada, yang masih hidup, yang sakit, gue doain semuanya situ. Gue cuma bisa itu doang.
Setelah gue tawasulan, gue mohon doa sama Allah semuanya. Terus gue baca Yasin, tahlil, doa lagi, gue jikirin, tenangin diri. Itu muncul atu-atu John. Semuanya itu, yang 3 kota itu yang gue gak bisa sebut ini. 3 kota ini dahsyat, santetnya gak main-main. Datang, yang satu dia kurus, badannya agak naik gitu pundaknya, tapi mukanya lumer kayak kena es krim. Matanya agak ngeletos, serem. Bawa obor dia, bawa api gitu. Gue kayak disulitin obor gitu. Gue sempet kaget kan, gue kan lagi merem, tapi kan nggak bisa bohong nih, kayak ada seseorang gitu hadir. Gue melek mata bener. Harusnya sebenarnya gue tuh nggak pengen melek gitu, udah gue pengen merem aja. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba mata gue kayak melek gitu. Kelihatan semua, satu ngomong berlawan gitu, kayak gitu nih gue lah gitu. Gue udah berserah diri, udah semuanya gue berserah diri. Di situ gue jikiran cuma satu, la ilaha illallah, semua udah gitu aja kan. Udah berserah diri semua. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Gitu aja yang gue bisa. Yang gue bisa itu aja. Datang satu hilang, datang lagi satu hilang, semuanya ngumpul jadi satu. Blok, rajanya cuma yang satu gede, yang satu dari kota ini, yang satu kecil, yang satu cewek. Yang tadi gue lihat itu rajanya ternyata. Jadi yang ada di situ semuanya, yang pada tadi mati itu udah ada keronco-keronco dari pasukan mereka. Gitu. Dari yang keluarganya itu? Iya. Yang meninggal? Iya. Dijadiin satu, semuanya itu yang mati itu dari keronco-keronco yang tadi. Gila. Karena ada yang bilang dia bawa kayak sukmanya orang yang mati itu. Dikenalin gue sama yang sila itu, gue sampai keluar mata itu. Yang terakhir meninggal itu sila. Dipegang sama dia. Dalam keadaan apa John? Diikat deh. Pakai tambang diikat. Bentuknya kayak dia di tempat asing gitu. Gue dikasih gambaran. Dia begini, diikat, nunduk, gini udah. Akhirnya dilepas semua nih. Lepas, semua lepas deh. 4, terakhir kan anak yang 5. Yang diincar anaknya. Mereka negosiasi semuanya. Akhirnya ngomong mereka semua minta maaf sebelumnya perlawanan. Gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Pas di ending mereka pengen minta, bahasanya udah gitu. Ya udah, saya selesaikan ini semua gitu. Karena mereka ini nggak bisa pulang nih John. Gue nggak tahu dari makhluk asalnya mengatakan, tapi saya nggak berani pulang. Gimana cari saya tempat? Karena kan mungkin ya jin ini pelihara sama dukun-dukun. Kalau nggak sukses dia balik dihukum. Karena kan orang yang berbuat itu ke dukun itu kan bayar berapa juta gitu, berapa puluh juta mainin duit. Kita cuma doa doang. Orang setiap yang dikirimin lagi ada lagi begitu, itu doa doang. Sampai mereka cerita. Sampai habis-habisan yang berobat itu, yang maksudnya yang mau ngantemin Pak Iwan, itu habis lebih dari 5M. Buat ngantemin gak ada kepuasan nih, sampai 3 kota itu ditemuin sama mereka, sama bapak itu yang berbuat itu, sama Pak Iwan. Mereka ngakuin ini semuanya udah, tolong sampean tutup. Nah gue kan bingung, kok bisa begini? Allah udah mudah semua. Di balik itu John, gue nggak tahu kenapa. Ya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Itu ada pasukan dan gue nggak ngerti kayak Wali Songo aja. Wallahu a'lam bishawab. Putih bercahaya semua itu. Ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue jawab. Di situ angin sejuk John, sejuk. Itu mereka yang itu ada di sana pojok diikat jadi satu. Mereka diikat semuanya satu. Diikat jadi satu semuanya. Dibawa. Masukin kayak keranda itu, kayak penjara, gue nggak ngerti. Dibawa semua. Gue tahu dibawa di mana. Mungkin orang sekarang nggak tahu. Gue kasih tahu, tapi wallahu alam. Mereka semua itu dibawanya di mana? Di Batu Raden Purwokerto. Itu penjaraan para jin nakal, khusus daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah di sini. Dia kan dekatnya sama gunung-gunung Selamet gitu. Emang ada sejarah lah situ cerita. Kan mandi air panas kan. Ya singkat cerita mereka nggak ditemuin musuh-musuh semua gitu.
yang dari ada perlawanan sampai mereka ya udah gitu, capek mungkin bahasanya, gue juga nggak ngerti kan. Ya datang mereka semua tuh, yang ini terima kasih udah ngedoain saya. Karena gue berpikir, wah ini hasil yang selama ini gue cuma tawasul kata guru ngaji gue. Ternyata yang selama ini orang raguin Al-Fatihah, nyampe gak sih doa? Nyampe, John. Kekuasaan Allah, karena kita kan bertawasul sama Nabi. Kita kan Nabi Muhammad, kita nggak bisa apa-apa. Kita minta deh sama yang dicintai oleh Allah hambanya ya Nabi Muhammad. Ya itu semua pertolongan Allah. Datang, John. Bersih. Wow, ganteng. Gue mau gak ada apa-apanya. Gue mau kayak tai kompor kali. Bersih. Mereka mengatakan martunun bahasanya. Gue nanya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah atas kesabaran kamu dan bimbingan kamu di keluarga ini. Semua doa-doa Allah dengar sampai kami turun, katanya. Gue ngerti bahasa Indonesia. Sampai kami atas ridha Allah. Kami semua turun ke bumi bantu kalian sini. Wah seneng John. Gue gak tahu tuh beliau siapa semua. Kayak wali songo udah bersih semua. Putih, wah tinggi. Gue ngeliat banget tuh tangannya gak bisa segini, tangannya putih bersih, wajah bersih. Tapi sepintas dari mereka banyak gak kelihatan wajahnya. Cuman Allah kasih kayak sinar tapi kayak kelihatan dikit gitu, kayak alisnya ada matanya itu. Tapi nggak semua telak kayak kita ngeliat gini enggak. Itu sampingnya tuh bercahaya putih kebiru-biruan, biru. Tadinya tuh cuma cahaya doang. Ngomong itu bicara di atas izin Allah, Allah wujudkan mereka semua. Gue nangis jadi, gue nangis udah karena kalau gue bilang gue taruhan gue nyawa. Karena gue tahu keluarga aja mati. Gimana gue jauh dari keluarga. Gue cuma mintanya satu doang udah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Gue selain semua. Itu datang semua. Akhirnya selesai. Udah kamu istirahat. Gue suruh tidur tuh. Itu jam 2:30. Lagi kenceng-kenceng itu. Santet. Gue udah capek Jan. Bener capek gue. Capeknya kayak apaan tau. Maraton kali capek beginian. Gimana gak capek? Pikiran capek. Hati capek. Sampai tenaga capek kita begadang, gue 3 hari 3 malam gue begadang. Kadang gue tidur terbangun lagi. Emang kan kurang kalau kita ngomongin. Karena emang udah tugas, karena emang udah kewajiban kita muslim alal muslim gitu. Orang muslim ya mau orang muslim lagi kita bantu. Yang dari logika gue nggak masuk, kenapa harus gue gitu? Tapi kan gue yakin lagi, kalau Allah berkehendak gimana? Gue orang kocak, gue orang yang sedang merintis belajar lagi hijrah. Lu tahu gue dah kayak gimana gue orangnya. Ya, di situ lah gue lihat kekuasaan Allah. Ya Allah, Allah ternyata melihat hamba itu bukan sesuatu yang dilihatnya. Ini edukasi buat kita. Jangan pernah takut sama yang begituan. Bukan berarti sifat nantang, tapi kita pikirkan sisi manusia kita. Kalau udah Allah angkat dari dan dunia, jangan tinggalin ibadah kita, jangan pernah kita pelit, nggak bersedekah. Karena salah satu yang menolak-tolak balas sedekah kita, silaturahmi kita, bikin majelis, kita ngadain pengajian, sholat yang rajin, ibadah. Kita malu jual sama perempuan yang rajin ibadah, sebulan dia dapat head, kita nggak pernah dapat head, kita nggak sholat, potong aja kita punya kemaluan pakai kolor, ganti celana, kan gitu. Karena gue di situ gue belajar, gue sholat, walaupun kita ngakuinnya masih suka belentang tolong, tapi kita belajar. Akhirnya selesai semua, suruh tidur. Gue bilang, lu mau dikemanain saya bilang, sama yang cahaya itu. Kami akan bawa mereka semua. Nah, baru gue dengar pas paginya Pak Iwan itu dapat konon cerita tentang itu Batu Raden itu. Selain wisata, di sana banyak pesugihan. Yang ternyata mungkin ya, jin yang tadi pada dididik misalnya mau masuk Islam susah, itu jadi buat pesugihan kadang banyak kuncen juga katanya di sana katanya. Gue nggak tahu. Udah di bawah situ selesai, alhamdulillah gue pulang. Udah sembuh semua itu, kelar semuanya. Anaknya udah, ya alhamdulillah udah normal semuanya. Sampai kita terakhir sistem ruqyah kita mandiin anaknya dengan air doa, mandi kasih makan. Apa kata anaknya? 12 tahun jalan kaki.
Katanya dia 12 tahun jalan kaki dan dia jalan kaki dengan terpincang-pincang, kaki semua hancur, semuanya nggak bisa jalan sampai ngesot-ngesot, sampai dia di suatu tempat dikurung nggak tahu di mana, dia nggak bisa teriak. Kan nenek diam aja deh. Anaknya umur berapa sih, Bang? Umurnya waktu itu dia lagi akil baliknya 14 tahun. Gila ya. Pas banget dia anaknya baru dapat menstruasi umur 12. Biasanya kan perempuan 9 ya pintunya. Ini 12 tahun. Berarti cuma beda 2 tahun doang ya. Lagi mengkal-mengkal kali ya bahasanya, lagi subur-subur. Itu dia bilang kayak kata dia 12 tahun. Dia tuh jalan sampai terpincang-pincang sampai dia di suatu tempat nggak bisa ngomong. Dia asing katanya. Ya ternyata tuh yang gua dapat pelajaran dari keluarganya Pak Iwan ini mengatakan itu namanya sukmanya di bawah. Makanya banyak orang dari kemana-mana suka linglung, itu sukmanya nih di bawah, belum kita balikin. Kayak kita bangun tidur nggak mungkin jalan kan, masih linglung, bener gak? Ya berarti orang bilang, oh nyawa gue belum ngumpul, nah kayak gitulah. Jadi dia leng-lengan. Ya alhamdulillah total semua. Gue terima kasih sama Pak Iwan, Pak Iwan terima kasih, mulut gue pernah nangis semuanya. Saya bilang, Pak, nanti saya kemari lagi. Iya, boleh Mas, katanya. Saya minta Bapak nazar sama Allah ya. Apa? Sedekah anak yatim. Gitu. Jalanin, dapat seminggu ke sana lagi. Sedekahan mereka. Semua anak yatim disantunin sama dia. Mau bikin semua mekanismenya begini, senang semuanya. Keluarga nilai semuanya. Sampai dapat kamu gembira. Alhamdulillah. Ya bisnis dia yang tadi showroom 10, tinggal 5, sekarang nambah lagi 15 sampai 20. Nah istrinya yang tadi butiknya 8, tinggal 3, sekarang naik lagi jadi 12. Ya itulah semua apa yang Allah katakan dalam Al-Quran Al-Insyirah ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri itu. Dan setiap kesulitan manusia, kalau kita datang iya karena berdua ya karena stain, artinya minta tolong udah ke Allah. Jangan yang lain. Walaupun Allah kasih sababiah makhluknya, tapi nanti pas frekuensinya yang tepat, bukan yang salah. Kalau frekuensi salah, pasti kita akan juga salah jalannya. Nah, ini edukasi buat kita semua. Apabila kita dapat musibah, pikirkan dulu apa kesalahan kita, apa ibadah kita, apa sedekah kita, silaturahmi kita, perbuatan kita, lisan kita harus jaga. Sebab semuanya itu tidak boleh sembarangan kita lakukan di dunia ini. Karena kita hidup ini bersinambung, bergandeng tangan dengan alam, baik ya golongan jin, binatang, pepohonan, angin dan lain sebagainya, termasuk kita bagian alam. Karena makanya Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin, yang pantas kita puji Allah karena dia seluruh alam, Rabbul alamin. Nah, ini buat kita akhirnya selesai semua. Disitulah terakhirnya yang sebenarnya gua mau cerita di segmen terakhir ini, tapi ini gua nggak gua nggak ini ya, gua terima kasih juga Pak Iwan, itu besar baik banget sampai gua ditawarin 4 jam, Mas sampean mau opo ya, apa Pak, ya sampean mau apa gimana Pak, saya nggak tahu, saya bilang Bang kan belum cerita, sampean mau tanah gitu dulu, apa mau rumah misinya, apa mau duit, apa mau mobil. Ya gue nggak mau munafik John, dunia semua orang butuh, tapi kita mesti tahu koridor kita mesti tahu aturan kita. Maaf bukan munafik, gue tolak itu semua. Kenapa gue tolak? Saya bilang maaf Pak Iwan, bukan saya nolak rezeki, tapi kalau Pak Iwan paham ini semua apa yang kita lakukan tidak bisa dibayar dengan uang. Dibayar dengan mengapa? Dengan kepasrahan, tawakal pada Allah. Itu nggak bisa dibayar. Ada bahasa meskipun duit segalanya, tapi segalanya nggak harus pakai dengan duit. Berarti apa nih? Kita gunakan keuangan dengan sebaik-baiknya apa yang kita gunakan, bukan poya-poya. Maaf Pak, bukan saya nolak. Ya udah, ngajak makan keluarganya. Ya gue cuma bahasa dikasih beberapa rupiah, gue terima kasih. Makasih Pak. Habis acara sadar gue pulang. Itu gue pulang gue mikirin, bisa. Ya itu aja.
cerita gue John di kisah gue ini. Masih Luar biasa, Bang Malai. Waduh. Sepanjang cerita dari awal sampai akhir tuh gue hikmat banget mendengarkannya teman-teman. Karena apa ya? Ngalir aja gitu, ceritanya enak banget gitu, dan menurut gue tuh konfliknya ada, horornya dapet, ya komplek lah, komplit banget. Berarti dalam di keluarganya Pak Iwan itu ada anggota keluarga, ada berapa total anggota keluarga meninggal? ada 4, yang terakhir nanti anaknya mau diambil, kalau jadi tuh 5. Anak yang sakit itu ya? Iya, jadi nenek Le tuh, Pak Le, ya kan, terus mertua, terakhir kan mau anak ya, nggak jadi, selamatkan, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya kejadian malah bisa jadi 6, karena kan yang tadi gue bilang Pak Le-nya kan gue tegur tuh Pak Iwan gitu. Kalau dalam kurun waktunya nih, meninggalnya itu beruntunan dalam beberapa bulan atau beberapa waktu atau gimana? Dalam kurun waktunya itu berapa lama? Kurun waktunya itu berdekatan sih, nggak sampai setahunan. Jadi kayak gini nih, kejadian misalnya dia udah sebulan, dia bercerita sama Le-nya tadi, Pak Le-nya, kalau salah neneknya apa mertua tadi gue lupa, itu meninggal besok. Berarti berdempetan. Iya, akhirnya dia bingung kan, kok bisa begini, dibawa ke rumah sakit tapi nggak semua, akhirnya meninggal kan. Begitu lagi, dia nggak tahu, cerita lagi, dapat jelang 2 minggu doang, 2 minggu. Jadi totalnya itu yang meninggal itu cuma dihitung cuma 2 bulan, berturut-turut jadinya. Selama 2 bulan tuh meninggal. Ditambah pada saat abang di sana juga ada berita juga, ditambah di saat abang di sana juga ada keluarganya meninggal tuh ya, si Le itu ya. Iya. Dan abang ikut langsung melakukan prosesi pemakaman sampai tuntas. Iya. Sampai doa juga ya bang. Iya, Le dari Pak Iwan itu. Yang masih menjadi pertanyaan dalam benak saya nih bang. Siapa sebenarnya tuh bapak-bapak ya atau kakek-kakek yang tiba-tiba mengasih nomor beserta namanya Bang Alai gitu ke Pak Iwan? Siapa sebenarnya itu? Itu masih misteri sampai sekarang. Iya, abang juga nggak tahu ya. Soalnya yang pas di tadi segmen yang terakhir di malam ketiga, beliau itu datang. Oh, iya, tapi dia nggak ngasih tahu. Beliau ini yang ngebawa pimpinan dari yang bercahaya. Gue nggak tahu di siapa. Sampai sekarang, gue nggak berani nanya karena masya Allah ya akhlak gue. Gimana sih kalau ngeliat orang yang kayak gitu, gimana? Kita nunduk malah gitu, malu gitu. Kan gue juga bukan siapa-siapa. Perantara lah ya tadi. Iya, tadi dia bilang karena semua itu dibalik itu hikmahnya, kepasrahan kita tinggi harus ke Allah. Udah gitu doang. Apapun semua kalau udah pasrahnya udah ke Allah tuh bahasa titik nol. Makanya ada kalimat 101. 101. Ketika kita lagi titik nol, timbulkan angka 1 dari mana? Ingetin Allah. Perjalanan kita dulu gimana, lagi enak, ketika lagi kasih nggak enak, kita keluar dari yang cerita yang tadi, oh iya mungkin gue di sini. Nah, itu bukan angka 1 baru ingat lagi. Kuat gitu. 101 ya, Bang. 101. Ilmu lagi nih. Bang Lai, terima kasih banyak sih lagi. Sama-sama. Sudah mau mampir menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi tahun 2013 lalu ya. Iya, 13 atau 14 dah. Dan ditunggu nih kisah-kisah selanjutnya nih. Tadi kita sebelum syuting memang Bang Lai ternyata nih punya banyak stok cerita horor dan menarik. Tapi nanti insya Allah kita bakal undang lagi Bang ya. Iya. Untuk berbagi kisah lagi, berbagi pengalaman lagi, dan siap. Buat teman-teman yang setuju kalau untuk mengundang Bang Alai untuk datang ke sini lagi dan cerita lagi sama kita, nanti jangan lupa komen lagi di sini untuk mengundang Bang Alai. Ya, semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan terima kasih sekali lagi buat Bang Alai yang udah mau mampir kemari. Dan lagi-lagi gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber langsung aja DM ke Instagram @koma. Akhir kata, gue John Arya dan Bang Alai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, maksudnya Bang ya. Salah.